Salam saudara, renungan singkat AC Hati hari ini berjudul Memaknai dari kenaikan Yesus ke surga. Rasanya sudah lengkap apa yang dilakukan oleh Yesus untuk memberikan jawaban bahwa Dia adalah Tuhan. Dan ini tentunya adalah kemenangan mutlak. Ada 4 peristiwa yang sangat-sangat luar biasa dan hanya terjadi dalam diri Yesus. Dan itu tidak akan terjadi kepada siapapun, hanya terjadi di dalam diri Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Yesus lahir ke dunia. Wah, itu berita yang menggemparkan. Lalu yang kedua, Yesus mati di kayu salib sebagai penebusan dosa manusia, dan itu juga berita yang menggemparkan dunia. Dan yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Wah, ini bukti bahwa Yesus yang empunya kematian dan yang empunya kehidupan. Kalau Yesus yang empunya kematian dan yang empunya kehidupan, berarti Dia adalah Tuhan. Lalu yang keempat, saudara, Yesus naik ke surga. Wah, ini berita yang sangat-sangat istimewa. Berita yang sangat baik, karena ini membuktikan bahwa Yesus yang empunya kerajaan surga. Tentunya bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, keraguan akan Tuhan Yesus itu tidak ada lagi. Kita nggak boleh meragukan lagi kalau Dia adalah Tuhan dan sejatinya Tuhan. Mengapa? Karena Ia yang empunya kerajaan surga. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3, Dia mengatakan dengan sungguh-sungguh, dengan jelas sekali, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, ini berita yang sangat indah. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan Dia mengatakan, di mana aku berada, kamu pun berada. Ini makna yang sangat luar biasa. Ini kenaikan yang Yesus yang sangat-sangat menghebohkan harusnya. Mengapa? Karena ini bukan saja berita yang ecek-ecek, tapi ini kabar baik bagi seluruh dunia. Kenaikan Yesus ke surga mendemonstrasikan, mengumumkan, memberikan informasi yang sebenar-benarnya, bukan informasi yang salah, bahwa Yesus adalah Allah yang empunya kerajaan surga. Nah, inilah berita yang terbaik, terindah yang dapat kita dengar. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepadanya, jangan ada keraguan lagi. Percayalah sungguh-sungguh. Bahkan kita harus mencintai Yesus, jangan setengah-setengah. Karena orang yang setengah-setengah itu tidak mendapatkan sesuatu. Lalu, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita tidak boleh lagi meragukan Dia. Karena Yesus sudah membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang patut dan layak untuk disembah. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh lagi bertanya-tanya, apakah Dia Tuhan, apakah Dia Allah? Sudah dijawab jelas melalui 4 peristiwa yang sudah kita katakan tadi, bahwa Dia sudah membuktikan secara mutlak, secara nyata, bahwa Dia adalah Tuhan.
bagi seluruh umat manusia yang di dunia ini. Oleh karena itu, kenaikan Yesus seharusnya menjadikan kita semakin giat dan bahkan bersemangat untuk melayani Dia. Kenaikan Yesus membuat semua murid dan pengikutnya mengalami pemulihan dan bahkan semangat yang baru. Mereka melupakan apa yang pernah terjadi di belakang yang terdahulu, tapi mereka mengarahkan sesuatu yang luar biasa ke depan untuk membangun, melanjutkan misi Yesus bagi penyelamatan dunia. Mereka bersatu dan bersati dan mulai membangun kekuatan, semangat untuk melakukan tugas pelayanan yang Yesus percayakan kepada mereka. Mereka tidak lagi meragukan Yesus, tapi mulai sepakat dan mulai berapi-api untuk memberitakan Yesus tanpa rasa takut, tanpa rasa getar, dan penuh dengan keberanian. Hal ini yang luar biasa. Para murid berubah 100%. Mereka menunjukkan bahwa mereka adalah pengikut Yesus yang militan, kalaupun tanpa sang guru yang ada dekat mereka, tetapi mereka punya semangat. Ini berita baik yang bisa kita dengar hari ini akan kenaikan Yesus yang ke surga. Bagaimana dengan kita? Apakah kenaikan Yesus ke surga saat ini membuat kita harusnya terpacu, saudara, dan lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas pelayanan yang belum selesai, yang Tuhan percayakan bagi kita dalam gereja kita, supaya kita benar-benar mengerjakan tugas itu bersama-sama dengan semangat. Bagaimana saat ini? Apakah dalam benak kita punya satu visi yang besar tentang pekerjaan Allah? Atau Allah semakin kecil dalam diri kita, sedangkan keakuan kita semakin besar, mengalahkan kemauan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan untuk melakukan yang terbaik bagi pekerjaannya. Para murid kembali ke Yerusalem dengan hati yang gembira, juga dengan membawa visi yang besar untuk kemuliaan Allah. Makna dari kenaikan Tuhan Yesus bagi kita saat ini, jangan menjadi loyo untuk Tuhan, tetapi sekarang saatnya kita giat, semangat, dan antusias bagi Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kenaikan Yesus harus menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita giat, karena kita telah menerima kuasa Roh Kudus yang turun atas kita, supaya kita menjadi saksi Kristus, sehingga kita selalu melakukan pekerjaannya sampai ke ujung bumi. Allah harus menjadi berita baik yang kita beritakan. Allah harus menjadi Tuhan yang kita terus sembah. Kenaikannya ke surga harus menjadikan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang melanjutkan misinya bagi penjangkauan jiwa-jiwa baru di dunia ini. Luar biasa. Kiranya renungan ini memberkati saudara. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin.